Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah
wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allahu Rabbul Alamin senantiasa kita bersyukur untuk nikmat yang tidak terhitung nilainya hingga pada detik ini. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat sehat yang dengannya kita dapat melangkahkan kaki di musalla yang dimuliakan oleh Allah ini, sama-sama bersujud bersimpuh meraih keberkahan di hari yang penuh diberkahi, yaitu hari Jumat. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tabiat manusia yang kerap kali berulang adalah menyesal. Dan biasanya penyesalan ini diungkapkan pasca kejadian setelah peristiwa. Seorang karyawan misalnya baru kemudian dia menyesal setelah dia resign dari perusahaannya dan mengatakan, kenapa dulu ketika masih bekerja di Sabta Indra tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kapan itu diungkapkan? Setelah dia keluar atau resign. Seorang anak juga demikian, baru menangis merengek menyesal di samping pemakaman ayah dan bundanya dan mengatakan, kenapa dulu saat ayah dan bunda masih hidup tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, mengabdi kepadanya, membahagiakan, mengumrohkan, bahkan menghajikannya. Kapan itu diungkapkan? Tak kala ayah dan ibunya telah tiada. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyesal di dunia, masih ada kemungkinan untuk kita perbaiki. Tapi kalau kita menyesal di akhirat, udah tidak ada harapan sama sekali. Karena akhirat itu adalah akhir daripada perjalanan kehidupan kita. Karenanya melalui khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan, setidaknya ada 3 fenomena penyesalan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran kita semua. Yang pertama Allah sampaikan dalam surah Toha ayat 124 sampai 126, yaitu orang-orang yang menyesal karena dia menolak Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Apa firman Allah? Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kata Allah, hadirin, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an itu tidak mau baca Qur'an, tidak mau merenungi Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, itu adalah kategori orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Waman a'rada an dzikri, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan sempit, hidupnya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Harta sudah ada, jabatan sudah ada, posisi strategis, istri cantik, wajah ganteng, ma'isyatan dongka. Kalau dia jauh dari Al-Quran, hidupnya tidak akan pernah menemukan yang dicari, yaitu kebahagiaan. Lalu Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat dia bangkit dalam keadaan buta.
Ketika dia bangkit dalam keadaan buta, barulah kemudian dia menyesal dan kemudian dia berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu kan ketika kerja di Jakarta saya bisa melihat, kenapa hari ini bangkit dalam keadaan buta? Lalu Allah menjawab, inilah yang harus kita perhatikan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu semua kata Allah, karena telah datang Al-Quran kepada engkau, tapi pada saat Al-Quran itu datang, fanasitaha, engkau rame-rame melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan diri kita, hadirin. Adakah kita termasuk peduli dengan Al-Quran? Hari kemarin, hari ini, sudahkah kita menyentuh ini Al-Quran? Sudahkah kita baca surah Al-Kahfi? Sudahkah kita baca surah Yasinnya? Sudahkah hari-hari kita hiasi? Satu hari saya bertekad untuk membaca 1 juz Al-Quran, karena Allah siapkan 30 juz dan 1 bulan juga ada 30 hari. Coba lihat istri kita, coba lihat anak-anak kita. Apakah mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan inilah salah satu jawabannya, kenapa yang kita cari ternyata tidak pernah ketemu. Ternyata dia tersimpan rapi di rak lemari kita, tidak pernah dibuka, yaitu Al-Quran. Satu. Yang kedua, kata Allah yang akan menyesal adalah orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena ternyata ada nikmat yang sangat mahal di balik harta, di balik jabatan, di balik tahta, ada ternyata yang paling mahal dari itu. Nikmat apa itu? Nikmat mata, nikmat akal, dan nikmat telinga. Kita tidak disebut apa-apa hari ini. Bahkan kita tidak bisa menjadi karyawan di tempat ini kalau kita tidak punya mata. Kalau kita tidak punya telinga, kita tidak diperhitungkan barangkali tengah masyarakat kita. Dan ternyata orang-orang yang tidak mensyukuri itu nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Bisa kita lihat ayatnya dalam surah Al-Mulk ayat nomor 10. Di mana kemudian mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Mereka berkata di hadapan Allah di akhirat kelak, law kunna nasma'u aw na'qilu, seandainya dulu saya itu mendengar apa? Dengar Al-Quran. Au naqilu, dan saya itu mau berpikir-pikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka saya tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi jelas sekali dari ayat ini, penghuni neraka sa'ir itu, Pak, hadirin, dia punya telinga, kita banget. Dia punya akal, kita banget. Karena sapi tidak punya akal, dia hanya punya otak. Kerbau tidak punya akal, dia tidak punya otak, dia hanya punya otak. Jadi kita banget. Bahkan Allah tegaskan lagi bagaimana penyesalan mereka dalam surah As-Sajdah ayat nomor 12. Di mana Allah berkata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Pak, andai kata bisa Bapak melihat al-mujrimun, orang-orang yang dipenuhi dosa selama hidupnya. Ketika di kampung dia berdosa, ketika dia kuliah dosa lagi, kerja dosa lagi, di rumahnya kerja dosa lagi, di luar rumah juga kerja. Itu namanya al-mujrimun. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Di hadapan Allah itu hanya bisa begini. Dia tunduk, tidak sanggup diangkat kepala. Kenapa? Dia sangat malu kepada Allah. Seraya dia berkata, Rabbana
absarna wa sami'na. Allah, hari ini sudah kulihat menggunakan mata. Wa sami'na, hari ini telah kudengar menggunakan telinga. Apa permintaan mereka? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah, hidupkan saya kembali di dunia ya Allah. Mau ngapain kalau hidup kembali? Na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya mau beramal soleh, saya mau sedekah, saya mau beramal soleh ya Allah. Inna muqinun. Dan saya termasuk orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat-Mu. Hadirin dimuliakan oleh Allah, semoga beberapa ayat yang kita dengarkan pada Jumat ini Allah buka hati kita, untuk kemudian jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat, hari yang tidak ada lagi ujungnya, dan itu adalah ujung perjalanan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilal awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan sebuah pesan dari Rasulullah yang menarik untuk menjadi pelajaran kita. Suatu hari Rasulullah bersabda, ma min ahadin ayyamutu illa nadima. Tidak seorang pun, kata Rasulullah, yang meninggal dunia melainkan semuanya akan menyesal. Salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima nadimatuhu, kenapa orang yang meninggal dunia semuanya menyesal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dua. Satu, wa in kana muhsinan nadima li ayyakuna zdad. Andai kata yang meninggal dunia adalah orang yang baik seperti kita ini, sudah baik, sudah datang Jumatan, maka orang-orang yang baik itu akan menyesal. Li ayyakuna zdad, kenapa kebaikannya tidak ditambah dan ditambah? Sudah hadir Jumat tapi tidak baca Al-Kahfi, nyesel. Sudah di sop pertama tapi tidak berimpak, nyesel. Sudah berimpak Pak, nyesel. Kenapa? Kenapa cuma 5.000? Saya kan bisa 50.000. Saya kan manajer di sini. Saya kan bos di sini. Sudah impak di masjid Pak, 1 sak semen, nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa tidak 1 truk? Uang saya kan banyak. Itulah penyesalannya orang baik nanti. Yang kedua kata Rasulullah, wa in kana musiyan nadima li ayyakuna naza'a. Andai kata yang meninggal adalah orang yang tidak baik, maka dia menyesal kenapa dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semuanya. Mari kita bermohon kepada Allah. Kita tundukkan hati kita, kita wajibkan hati kita, ajak wajah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat, innahu qaribul mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, dzurriyyatina ya Allah qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza wa fi Syria wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.